Perkenalkan, nama saya Brigita Priscilia. Saya dari Prodi Manajemen dan Penilaian Properti Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan sharing informasi dan ilmu mengenai efektivitas stimulus ekonomi di Indonesia pada saat pandemi. Yuk langsung kita simak sama-sama. Sebelum mengetahui lebih lanjut, alangkah baiknya jika kita mengetahui pengertian dari stimulus ekonomi. Menurut Wikipedia, stimulus ekonomi adalah kebijakan ekonomi dalam hal keuangan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi atau mempercepat pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai topik yang pertama, yakni bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Bantuan sosial tersebut meliputi yang pertama bantuan sosial sembako bagi masyarakat di Jabodetabek yang mana memiliki total anggaran sebesar 3,42 triliun. Lalu ada pula bantuan sosial tunai bagi 9 juta KPM atau keluarga penerima manfaat, dan juga terdapat bantuan program keluarga harapan bagi 9 juta KPM yang mana memiliki total anggaran sebesar 37,4 triliun rupiah. Dan yang terakhir terdapat bantuan subsidi listrik bagi rumah tangga yang menggunakan listrik 450 dan 900 watt dengan total anggaran 58,2 triliun rupiah. Namun penyaluran bantuan sosial tidak lepas dari yang namanya permasalahan, seperti diantaranya pemotongan atau pungutan liar, tidak didapatkan atau tidak tepat sasaran, nominal bantuan yang terlalu kecil, tumpang tindih data, distribusi yang terhambat, kualitas bantuan yang rendah, dan insentif yang tidak cair. Berdasarkan survei SMRC tahun 2020, terdapat 3 alasan utama bantuan tidak tepat sasaran, yakni sebanyak 61% terdapat warga yang berhak namun belum menerima, lalu sebanyak 29% terdapat bantuan sosial yang diberikan kepada yang tidak berhak, dan 4% besaran bantuan sosial yang diberikan terlalu kecil. Lalu, apakah penyaluran bantuan sosial di Indonesia sudah dapat dikatakan efektif? Bantuan sosial yang tepat sasaran mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun faktanya, terdapat beberapa kasus penyimpangan yang terjadi seperti yang tadi sudah dijelaskan yang mengakibatkan masih banyaknya keluarga yang kondisi ekonominya belum pulih. Lalu, apa faktor utama yang mengakibatkan banyak permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia? Faktor utama tersebut yakni ketidakadalan basis data. Adanya permasalahan tersebut mengakibatkan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah masih kurang efektif. Pernyataan tersebut juga dikonfirmasi oleh Trubus Rahadiansyah sebagai pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti yang mengatakan bahwa bantuan sosial dari pemerintah tidak efektif dalam mendongkrak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh 3 hal, yakni terus bertambahnya masyarakat berpenghasilan rendah selama pandemi, menurunnya daya beli masyarakat secara drastis, dan pola penyaluran dana yang tidak kontinu. Lalu selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan yang kedua, yakni stimulus ekonomi di bidang properti. Terdapat berbagai stimulus di sektor properti yang diberikan oleh pemerintah, di antaranya yang pertama yaitu subsidi bantuan uang muka yang memiliki total anggaran sebesar 630 miliar rupiah, dan terdapat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang memiliki total anggaran 16,62 triliun rupiah. Lalu yang ketiga ada subsidi selisih bunga yang memiliki total anggaran 5,97 triliun rupiah. Dan yang terakhir terdapat kredit pemilikan rumah bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan atau KPR BP 2BT yang mana memiliki
anggaran bantuan hingga 40 juta untuk memiliki hunian. Untuk mengetahui efektivitas dari suatu kebijakan, maka kita juga bisa melihat dari data hasil kebijakan tersebut. Di sini tersedia data penyaluran kredit pemilikan rumah di Indonesia pada tahun 2021 yang mana diambil dari data Bank Indonesia. Dari grafik tersebut bisa dilihat bahwa perkembangan penyaluran kredit pemilikan rumah di Indonesia mulai bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari penyaluran kredit properti pada bulan Januari yang menunjukkan angka 521,2 triliun rupiah dan terus meningkat setiap bulannya hingga bulan Juni mencapai 542,9 triliun rupiah. Selanjutnya kembali ditampilkan data unit terjual rumah di Jabodetabek dan Banten. Di sini juga grafiknya menunjukkan bahwa unit terjual rumah di Jabodetabek, Banten terus mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai kuartal 3 tahun 2020 hingga kuartal 3 tahun 2021. Lalu apakah pengadaan stimulus sektor properti sudah efektif? Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa stimulus ekonomi di sektor properti dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif. Kesimpulan tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan dari Paulus Totoklusida selaku Ketua Umum DPP RI yang menyatakan bahwa sejumlah insentif pajak nilai ditanggung pemerintah telah berhasil mendorong permintaan KPR yang cukup signifikan hingga kuartal 3 tahun 2021. Terlepas dari stimulus ekonomi sektor properti yang dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif, namun masih terdapat permasalahan dalam penyaluran bantuan. Permasalahan tersebut yaitu kurangnya sosialisasi dan perluasan informasi terkait stimulus ekonomi di bidang properti sehingga informasi masih belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Di sini terdapat data mengenai masyarakat yang sudah mengetahui dan tidak mengetahui mengenai subsidi pajak pertambahan nilai dan subsidi DP rumah 0%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai program pemerintah dalam memberikan bantuan di sektor properti. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan pemerintah dapat lebih menggalakkan lagi penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai stimulus ekonomi di sektor properti. Terima kasih sudah menonton. Dadah!